Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto dari PT Oke Bos Bangun Indonesia. Nah, seperti biasa, hari demi hari saya selalu mendatangi mitra-mitra kuliner Oke Bos untuk ngobrol bareng sama ownernya. Dan hari ini saya masih berada di daerah Bandar Jaya, tepatnya di Hukum Jaya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tema makanan paling bangi. Nah, paling bangi itu paling enak ya. Rasa irit, harga irit, rasa menggigit. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan ownernya Panganan Bangi ya, yang berada di sebelah saya ini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, monggo Mbak memperkenalkan diri mungkin biar masyarakat atau mungkin teman-teman di Okebos ini, di akun Okebos ini bisa tahu semua dengan ownernya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Muara Suci, alamat saya di Hukum Jaya, Gang Patibura. Di sini saya sebagai owner dari Panganan Bangi. Iya. Nah, kita ngomongin Panganan Bangi nih Mbak ya. Iya. Jadi Panganan Bangi ini em, maksudnya nih makanan seperti apa sih Mbak? Kalau kita sih nyediainnya kayak makan beratnya ada, dessertnya ada, minumannya ada gitu. Kalau minuman-minuman biasa itu udah umum ya, karena kita biasanya kasih nama-nama makanan di kita itu yang Unik. unik, yang belum ada sebelum-sebelumnya. Walaupun banyak yang jualan, tapi rasa kan pasti beda gitu. Betul, Itu racikannya sih, beda ya. racikannya juga beda. Karena tangan-tangan orang biasanya kalau buat makanan itu Beda-beda. beda, walaupun bumbunya udah sama kok kayaknya beda ya. Betul. Contohnya gini, kita beli Indomie Nah. di warung gitu, kita buat sendiri Sama beda. makan di warung gitu ya. Beda, nggak tahu kenapa gitu. Iya. Tapi yang jelas ya itu tadi sih, mulai dari namanya kita kasih nama Bangik biar yang diingat orang itu oh Bangik enak, berarti kan udah enak, murah, banyak, itu kan yang dicari. Betul. Dicari masyarakat manapun. Sebagai Betul. saya juga kalau misalnya sebagai Pembeli ya. customer, pembeli pasti yang dicari seperti itu. Betul. Makanya saya itu menjual makanan apa yang diinginkan oleh customer. Oke. Gitu. Nah, jadi itu salah satu strategi kita memulai bisnis adalah bagaimana menyiapkan atau menyediakan produk-produk yang diinginkan oleh customer. Iya, Sehingga benar. kalau kita bisa menyediakan makanan yang disukai atau dipilih oleh customer, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa Iya. lancar usahanya gitu. Nah, Bangi ini kan bahasa Lampung ya. Iya benar, Bahasa Lampung. Jadi Mbak Dita ini memang asli orang Lampung ya? Asli orang Lampung. Oke, jadi makanan apakah menampilkan makanan khas Lampung juga kah di makan Panganan Bangi ini? Kalau untuk saat ini belum, Belum ya? Cuma biasanya gini Pak, selain di Panganan Bangi ini kan jual makanan berat, dessert segala macam. Kebetulan ibu saya itu juga biasanya terima pesanan kue, kayak kue khas Lampung, legit. Contohnya kayak mau Lebaran itu kan pasti ada pesanan legit kayak gitu. Atau misalnya nih, kayak kita juga tuh terima catering gitu. Misalnya gitu. mau catering ayam bakar, terus ikan bakar gitu, kita juga nyediain kayak gitu. Nasi kotaknya ya. Iya, nasi kotaknya. Oke, Gitu. nah jadi mungkin baru sekedar mungkin lebih kue-kue ya. Iya, baru Tapi kue. kalau yang mungkin makanan khasnya kayak mungkin orang pengen nyeruin segala macam itu belum ya? Belum. Oke. Nah, jadi mungkin next ke depan ya Mbak ya, Iya, yang bisa disediakan. Nah, mudah-mudahan. ini kita ngomongin sejarahnya makanan Bangi, Panganan Bangi. Iya. Ini dimulai dari kapan sih Mbak ngerintisnya? Oke, cerita nih ya, panjang perjalanan dibanding yang di luar itu. Ya masih anak kencur lah ibaratnya. Karena Panganan Bangi Pak, per September ini, bulan ini September itu pas banget 2 tahun. Oke. Jadi awal mulanya dari 2018 itu saya berhenti bekerja di salah satu perusahaan. Saya berhenti bekerja di perusahaan. Saya tuh nggak ada kerjaan dong di rumah. Sedangkan tipikal saya tuh nggak bisa diem gitu. Terus ceritanya itu saya ini buat nasi goreng, cuma iseng-iseng doang buat nasi goreng. Terus saya berimajinasi, apa saya buka makanan aja ya, kata saya kayak gitu kan. Ya udah, saya buatlah nasi goreng itu. Terus saya posting di WA, ternyata ada yang pesen di luar dugaan saya banget itu.
dan hari itu banyak banget yang pesen cuma nasi goreng awalnya. Terus makin kesini saya tuh punya teman deket, ada orangnya, cuma sekarang memang dia buka usaha sendiri sama keluarganya, makanan juga. Itu namanya bukan Panganan Bangi awalnya. Awalnya itu Dapur Muput. Muput itu Muara, Puput, Tania. Orang tiga. Puput ini teman saya, Tania ini adik saya, Muara itu saya sendiri kan. Udah berjalan hampir setengah tahun. Habis itu Puput ini memutuskan untuk kerja di tempat lain gitu. Ya udah, akhirnya kami sempat berhenti dulu, adalah sekitar 2 minggu. Dan kebetulan saya tuh kuliah kan, udah masuk kuliah. Terus itu Panganan Bangi lagi-lagi diolah sama adik saya di sini. Adik saya sama ibu saya. Saya ini off, udah nggak megang lagi makanan karena memang kebetulan saya punya usaha yang banyak, tapi memang nggak berjalan terus gitu, nggak. Ya yang paling lama itu memang Panganan Bangi inilah. Terus seiring berjalannya waktu, terus di sini tuh nggak ada yang jualan seblak. Belum ada ya? Belum ada, dan cuma ada satu. Saya ingat banget itu Mangkos yang jualan. Iya. Nah, setelah itu saya beli sama ibu saya karena jalan-jalan sore, apa sih seblak tuh, penasaran kan. Setelah saya pulang lagi ke Karang, ternyata ada juga yang jualan seblak. Saya bilang lah sama adik saya, di sini tuh udah ada belum sih makanan yang namanya seblak? Belum ada sih, kayaknya cuma tempat mulai jualan yang namanya seblak. Udah seiring berjalannya waktu, akhirnya jualan seblak terus kok Dapur Muput ini nggak seberapa terkenal gitu kan, beberapa. Terus itu akhirnya dikasihlah nama, kita musyawarah, nama yang bagus apa ya. Ini masih orang tiga ya? Masih enggak, udah tinggal berdua, saya sama adik saya. Paling dibantu kan sama ibu saya di balik layar gitu. Terus setelah itu saya tuh bilang, panganan apa sih kok orang Jawa gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa kalau namanya itu kita campur aja dari bahasa Jawa sama bahasa Lampung. Kenapa kita kasih nama Panganan yang artinya makanan dan Bangi artinya itu enak bahasa Lampung? Karena mayoritas masyarakat di Lampung Tengah ini orang Jawa dan orang Lampung, atau suku Jawa dan suku Lampung. Nah, dari situlah terbentuknya Panganan. Terus udah berjalan, alhamdulillah lancar, jualan seblak, jualan lancar. Habis itu kita buka lagi PO buat salad, karena kebetulan di Bandar Jaya ini belum serame sekarang ini jualan salad. Mulai dari situ kita jual, biasa cup kecil ini tuh orang-orang jual 13.000. Ya udah, nggak apa-apa deh, kita jual 10.000. Nggak apa-apa, kita untung sedikit, yang penting berjalan ya, lancar. Sales kita berjalan, nggak apa-apa margin kita sedikit, tapi sales kita berjalan, penjualannya berjalan. Udah seiring berjalannya waktu, terus jualan, kebetulan di sini jualan, saya juga di Karang jualan. Akhirnya terkenal lah nama Panganan Bangi ini sedikit demi sedikit. Setelah itu keluar lagi lah, masa kita cuma jualan seblak sama salad aja sih. Kebetulan nasi goreng yang awal itu tadi, menu-menu yang awal itu tuh mati gitu. Udah nggak diproduksi lagi ya? Bukan nggak diproduksi, nggak dipemasarkan lagi. Nggak dipasarin lagi. Iya, nggak dipasarin lagi. Benar. Setelah itu udah seiring berjalannya waktu lagi, nah keluarlah lagi menu baru namanya mie jeletot. Orang tuh bingung, jeletot tuh apa sih sebenarnya, terbuat dari mie apa segala macam. Orang tuh masih bertanya-tanya sampai sekarang. Itu tadi kenapa saya buat nama makanan itu yang unik, karena biar orang tuh penasaran gitu kan. Pengen nyoba dulu, pengen tahu dulu gitu kan. Iya, benar. Setelah itu keluarlah mie jeletot. Itu imajinasinya juga gara-gara saya tuh jualan ini Pak, untuk orderan sana sini, nggak makan seharian, udahlah pengen makan mie nih ceritanya kan. Terus cari ide bikin apa mie yang memang benar-benar belum ada, mie goreng tahu, tapi kan ini beda gitu mie jeletot. Akhirnya saya buat sore itu, terus malamnya saya makan, bisa nih diterima di masyarakat, kata saya kayak gitu. Karena kebetulan yang makan kita bagikan ke tetangga kanan kiri gitu. Udah, akhirnya kita buat lagi
launching lah makanan baru itu namanya mie jeletot Mm-mm. kan. Setelah itu mie jeletot keluar, adik saya ini lagi iseng-iseng, kami tuh semua berawal dari iseng-iseng. Adik saya ini buat lagi nasi goreng karena dia kebetulan memang tiap malam tuh doyan makan gitu kan, sedangkan orang-orang udah pada tidur, udah nggak ada apa-apa, dia ini buatlah nasi goreng. Keluar lagi lah menu nasi goreng yang awalnya dari dapur buput itu, muncul lagi lah nasi goreng Sama ini. sama Oke. sama. Setelah itu kok jualannya makanan semua sih, kata saya gitu kan. Ya udah akhirnya kita ngeluarin lagi menu minuman. Minuman yang kita jual sekarang itu ada es tropikal, Oke. es majito, es jeruk sama es teh. Kalau es jeruk sama es teh udah Mungkin, familiar ya, lah, oke, udah ya. tahu semua orang. Tapi kalau majito kan ada yang pakai alkohol, kalau kayak di hotel-hotel, di bar segala macam pakai alkohol. Tapi kalau kita non alkohol, kita akalin, terus ternyata diterima lagi sama masyarakat gitu. Rasanya memang kalangan bintang 5, tapi harganya tetap lagi cuma Rp5.000 gitu kan. Terus es tropikal orang-orang di Bandar Jaya ini saya rasa belum ada sih yang jualan, mungkin kalau memang ada cuma 1, 2, 3 gitu, belum rame sebanyak lah ya. belum rame. Nah akhirnya kami keluarin lagi yang namanya es tropikal dengan es majito. Oke. Nah, gitu. jadi sejarahnya cukup lumayan panjang dan semua itu mungkin berawal dari iseng-iseng. Iya, ya. benar, dari Nah, iseng-iseng. Ini Mbak Muara, atau saya panggilnya apa sih, Mbak Dita? Mbak Dita. Okay. Iya. Mbak Dita, belajar masak itu dari siapa sih awalnya? Belajar masak itu ya dari iseng-iseng itu tadi kan. Iya. Belajar, coba. Ngasih testernya tuh ke bunda dulu terutama. Kalau nggak diterima di bunda, artinya itu nggak ada rasa, nggak enak gitu aja. Okay. Kalau setiap kita beli makanan di luar, kalau kita kasih ke bunda, ini nggak ada rasa segala macam, berarti itu nggak enak. Okay. Makanya kita coba dulu, kita buat makanan, nih bunda coba. Kalau memang menurut bunda enak, bisa diterima, artinya di masyarakat juga bisa diterima. Pokoknya patokannya lidah bunda gitu aja. Nah itu iseng-iseng itu memang cuman keluar ide, terus saya pengen masak begini-begini kan, itu pasti namanya masak, itu kan pasti ada bumbunya, ada resepnya gitu kan, cara masaknya itu gimana itu, apakah itu cuman ngebayangin aja atau ngeliat ke YouTube atau mungkin ngeliat resep-resep di internet, googling dan lain sebagainya? Kalau selama ini alhamdulillah ya, honest banget, jujur banget, saya tuh nggak pernah banget ngeliat yang namanya cara buat ini, lihat YouTube segala macam, nggak pernah. Paling ya gini, misalnya saya lagi nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, nggak to do something gitu, terus ngelamun gitu, berawal dari ngelamun. Sebenarnya ngelamun tuh juga ada menghayal lah ya, positifnya juga, nggak cuma negatif. Apa ya besok gini-gini segala macam gitu kan. Akhirnya cobalah basing-basing aja dulu, ya iseng-iseng tadi itu buatnya gini-gini. Oh berarti kayaknya bumbunya ini deh, ini. Berarti itu gitu. Kalau misalnya enak jadi berarti ya itu tadi gitu. Bukan karena ngelihat dari YouTube, inspirasi atau apa segala macam, nggak ada sih sebenarnya, karena ya berawal dari imajinasi tadi. Jadi bener-bener apa ya? Cuman apa ya, ngarang lah ya, ibaratnya ngarang lah, imajinasi. Oh kayaknya nih bumbunya ini, kayaknya ini. Dengan mungkin kita membayangkan rasa ya, misalnya kayak seblak itu kan agak pedas, terus rasanya ada gurihnya juga, ada begini. Oh ya isinya begini, kita coba buat gitu ya. Benar, gitu. Karena ya sebetulnya mungkin ada bakat. Iya. Saya rasa itu kan. Karena kalau nggak punya bakat atau mungkin nggak punya apa ya istilahnya talent lah di kita di kuliner itu nggak gampang loh masak itu, apalagi masak langsung dapet rasa yang enak gitu kan. Ya, itu mungkin memang karena sudah bakat dan hobi pastinya ya. Nah sehingga ya ini perlu dikembangin ini pastinya kan. Nah, dan dulu ngomong-ngomong ini kerja di perusahaan apa sih Mbak? Kok kayaknya jago banget nih marketingnya, punya idenya begini. Jadi sebenarnya Pak ya, saya tuh benar-benar yang nggak nyambung sama sekali. Saya dari TK sampai SMP itu sekolah di Islam Terpadu. Begitu ya? Iya ITT. Begitu saya SMA, masuk SMA saya itu masuk STM.
STM apa? Sekolah Jurusan? kejuruan, jurusan teknik permesinan. Mantap. Jadi ilmu permesinan saya itu udah nggak ada, ambiar gitu. Yang dulu saya suka ngebubut sampai tangan saya tuh ledes-ledes, kalau diingat mata tuh pening gara-gara ngelas terus Iya. kan. Itu udah nggak ada sama sekali. Udah nggak inget ya? Udah nggak inget. Mungkin kalau disuruh depan mesin bubut itu ya masih inget lah dikit-dikit, cuma nggak sebisa dulu gitu. Kalau dipikir-pikir dulu bisa buat baut, dulu bisa buat engsel, sekarang nggak bisa apa-apa lagi. Sekarang yang Iya. kayak gitu udah bener-bener lupa. Iya, iya. Itu dulu masuk STM mau sendiri atau diarahin sama orang tua? Nggak ada sekali diarahin sama orang tua. Atau mungkin cowoknya masuk STM juga nih? Enggak, saya nggak punya cowok dulu. Oh, masih begitu. zaman sekolah Iya, tuh iya, nggak iya. ada cowok. Jadi ceritanya saya itu mau masuk di SMK penerbangan. Oke. Dan ternyata ayah saya tuh nggak mengizinkan. Hmm. Udah padahal udah tes segala macam nggak diizinkan. Akhirnya saya tuh kesel lah, frustasi, kayak nggak mau sekolah lagi. Udah masuk kemana aja kata orang tua kan, udah keterima juga segala macam, Excel gini-gini. Terus udahlah nggak kuat mikir, udah IT terus segala macam, karena saya itu sebenarnya tomboy, nggak perempuan banget, nggak feminim gitu kan, nggak bisa. Akhirnya ya udah saya memutuskan, ya udah kalau memang nggak boleh sama ayah lagi sekolah di STM, udah Aku nggak usah sekolah. Wah, mau ngambek dia. Iya, karena ngambil jurusannya kan permesinan Iya. sama otomotif, tapi keterimanya di permesinan. Ya udah, dan akhirnya cewek sendiri di kelas, di angkatan cewek sendiri. Jadi setelah lulus sekolah, saya pikir saya bisa melanjutkan ilmu-ilmu saya dari teknik permesinan. Ternyata enggak. Saya daftar Polwan, ternyata nasib tidak berpihak kepada saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Saya tidak mau melanjutkan kuliah karena itu tadi yang ada di otak itu, saya pusing, saya nggak mau belajar gitu kan. Karena memang terus terang Pak, saya flashback sedikit, saya tuh dari SD memang udah jual-jualan, udah ngerti hobi yang jualan. namanya, udah ngerti gitu. Sampai SMP itu memang udah jualan kuliner, jual jasuke, itu berangkat pagi bawa termos. Sekolah saya kebetulan lumayan jauh dari sini. Terus akhirnya ya itu tadi, selesai saya daftar sana sini nggak keterima. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di PT Permodalan Nasional Madani, atau yang biasa dikenal orang-orang sekarang tuh ya PNM, bukan PNPN tapi PNM Mekar gitu. Saya bekerja di sana hampir 2 tahun. Mulai dirintis juga itu Kak, dari saya jadi AO itu ibaratnya yang paling bawah. Terus saya diangkat lagi jadi senior, akhirnya sampai diangkat lagi jadi kepalanya. Dan saya memutuskan untuk resign. Nah udah nggak kuat juga, dunia peruangan, kerjanya juga lumayan ekstra, walaupun ya? Hasilnya juga lumayan. Cuma untuk apa hasil lumayan kalau kita nyusahin diri kita sendiri? Kita nggak nyaman gitu. Benar. Kalau udah nggak nyaman susah. Betul. Iya. Dan akhirnya saya berhenti bekerja, saya memulailah panganan Bangi ini. Oke, kita kembali ke panganan nih. Nah, dari menu-menu yang ada di Panganan Bangi, itu yang favorit atau yang mungkin banyak dipesan orang itu makanan apa aja? Seblak. Oke, seblak. Mie jeletot. Salad. Es majito, es tropika. Oke, 5 ya. Iya. Nah, kalau ngomongin salad, oke lah, mungkin banyak yang sudah tahu lah. Iya, mungkin benar. yang membedakan rasa mungkin ya, Benar. atau mungkin varian toppingnya dan lain sebagainya. Seblaknya sendiri. Seblaknya ini kan biasanya toppingnya macam-macam. Iya. Kita punya varian apa aja? Kalau kita itu mulai dari harga Rp10.000. Jadi kalau kita ini jualan di Panganan Bangi ini start from Rp5.000, mulai dari harga Rp5.000 sampai di harga Rp30.000. Paling mahal 30. Paling mahal. Oke. Itu masih kalangan jajanan receh lah kalau dibilang zaman sekarang. Kalau di seblak itu kita mulai dari harga Rp10.000, kita ada topping mie, telur, kerupuk, sosis. Tuh. Kalau di harga Rp12.000 itu ada mie, telur, kerupuk, ceker. Kalau di harga Rp15.000 itu namanya seblak spesial. Itu ada otak-otak, ada cikua, ada sosis, ada telur, ada kerupuk, ada mie, ada ceker juga. Terus kalau yang untuk seblak yang terakhir itu seblak jumbo. Jumbo itu untuk bisa dimakan sekitar 4-5 orang lah. Wow. 4-5 orang. Iya, benar.
Itu isinya mie, kerupuk, telur, sosis, cikua, ceker, otak-otak, bakso. Mantap. Gitu. Itu harga berapa yang jumbo tadi? 20.000 rupiah. 20.000. Ya, cuma 20.000 Berarti rupiah. kalau orang 4 cuma 5 ribuan ya. Gocengan ini. Ayolah patungan cuma ada duit goceng tapi pengen makan seblak. Solusinya di Panganan Bangi gitu. Iya. Uang sedikit tapi makan kenyang, Betul. enak, banyak. Betul, yang pastinya harganya terjangkau dan Benar. rasanya gigit ya. Iya. Nah, kemudian yang saya masih penasaran mie jeletot. Nah, mie jeletot ini kayak apa sih? Mungkin bisa digambarin. Ini mie jeletot tuh ada di sini sekarang. Mie jeletot itu mie ya yang ya bisa dibuat pedas, bisa nggak pedas. Cuma memang jeletot itu kalau bahasa kami tuh kayak meledak gitu, blegar gitu loh. Sampai orangnya itu makan itu kayak kebakaran gitu loh. Iya, Kak. iya, iya, iya. Jadi mie jeletot itu pedas yang jelas. Identiknya pedas. Dia ada mie, sayuran, terus itu telur, terus cikua sama sosis. Oke, itu digoreng atau direbus? Digoreng. Digoreng. Kita untuk sekarang masih digoreng. Sebenarnya banyak sih peminat yang customer yang nanya kok nggak ada yang direbus sih. Nanti dulu deh kita coba ini dulu. Kalau memang bisa benar-benar banyak orang yang terima, maka kita akan keluarkan lagi yang rebus. Karena biasanya kita tuh gini Pak, setiap bulan selalu kita evaluasi. Misalnya nih bulan sekian pada tanggal ini, hari ini, jam sekian gitu. Kan kita catat semua. Paling banyak pesanan salad sebelah. Oh berarti memang harus kita pertahankan gitu. Terus kalau misalnya salad sebelah banyak gitu, kita misalnya mau ngeluarin produk baru, kita cari lagi imajinasi sambil berpikir kayak alhamdulillah bulan ini tuh kita ngeluarin produk baru, tapi belum banyak yang kenal gitu. Namanya somilur. Somilur itu apa Mbak? Somilur tuh sebenarnya gampang sih, coba kadang orang apalagi sosis, mie, telur. Oh, ya itu mungkin sudah banyak yang kita bahas. Biasanya kita di sela-sela ngobrol ini kita melempar pertanyaan. Iya benar. Nah, monggo kasih pertanyaan ke teman-teman di Facebook deh. Jadi buat teman-teman yang ada di Facebook yang dari Oke Bos Bangi, saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman semua. Satu pertanyaan ya Pak ya. Satu pertanyaan, kenapa usaha saya ini saya kasih nama Panganan Bangi? Oke, tadi udah kita bahas ya, Pak ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin mengikuti live kita dari awal, saya yakin ini pasti bisa menjawab. Kenapa? Karena sudah kita bahas tadi di awal. Ya, jadi kembali kita ke obrolan nanti sambil dilihat sama teman atau admin kita yang siapa sih yang bisa menjawab dengan baik dan benar, itu akan mendapatkan satu voucher makan gratis dari Panganan Bangi ya. Nanti kira-kira dikasih apa nih, menu apa? Itu kan kalau nggak salah saya lihat tadi di pamflet itu senilai 25.000 ya Pak. Kalau 25.000 itu saldo kita. Oh saldo ya. Kalau dari Mbaknya bebas. Oh kalau dari kita ya biasa kita kasih yang best seller. Kalau misalnya dia mau, pokoknya 2 menu, terserah dia mau apa. Entah itu mau seblak, mau salad, mau mie jeletot, mau nasi goreng. Pokoknya 2 menu. Pilih 2 menu. Iya, Oke, jadi buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan kenapa tadi dikasih nama Panganan Bangi, itu akan mendapatkan 2 menu dari Panganan Bangi ya. Benar, pastinya. Benar. Oke, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol lagi, lanjutin. Saya melihat kayaknya pola Mbak ini mengevaluasi menu dan lain sebagainya mungkin kebawa dari perusahaan ya, budaya perusahaan sebelumnya ya. Karena gini Pak, usaha apapun gerak-gerik orang itu harus ada dong. Masa kita mau stuck di buruk aja, pasti kita mau be better, lebih baik lagi. Yang buruk kita perbaiki, yang baik kita tingkatkan gitu. Makanya saya selalu melihat dari suka dukanya sih Panganan Bangi ini juga sih. Benar yang luar biasa. Iya. Makanya saya melihat rupanya memang ada evaluasi. Itu kan biasanya pola kerja orang kantoran tuh. Kan hasilnya targetnya apa nih, kita capai nggak, gapnya berapa, nah, terus ini masalahnya apa, cari solusinya, kan begitu. Pola-pola itulah mungkin yang masih ke bawah sampai sekarang ya. Nah dari makanan Bangi ini sendiri, Panganan Bangi,
strategi marketingnya ini biasanya pakai apa aja sih Mbak? Oke, kalau kita strategi marketing namanya usaha lah, usaha yang terutama. Pasti ada pasang surut kayak air laut gitu. Nah, strategi yang kami ambil itu adalah pertama, kami tuh sering banget ngadain promo. Promo, dan yang kedua kita sering banget ngadain giveaway. Kalau hari Jumat tuh pasti ada aja promo, entah dia free salad, entah dia free es teh, entah dia free seblak, itu pasti. Setiap Jumat ya? Setiap Jumat. Artinya besok dong? Iya, benar. Nah, kebetulan ngomongin hari Jumat besok tanggal 25 September, Oke Bos juga mengadakan promo nih, free ongkir. Nah, jadi mungkin bisa dikasih tahu juga informasinya ya. Jadi kita selama 1 hari free ongkir, jadi siapapun yang order mau kemana aja itu akan tapi tetap nanti kalau menu ongkirnya tetap tertera, tapi customer tidak perlu bayar. Iya, benar. Gitu, cukup bayar produk yang dibeli saja. Benar. Nah, ini bisa dikolaborasi nanti Mbak. Benar. Oke, kemudian apa lagi selain dari giveaway, kemudian ada promo tadi? Ya, biasanya ongkir gitu, karena kebetulan gini, saya yang buat, saya yang nganter gitu kan, jadi saya yang belanja gitu. Jadi ya itu kadang kita kasih ya udahlah free ongkir aja khusus hari ini gitu. Atau misalnya orang beli orderan 30.000 free apa gitu dari kita, kayak gitu sih Pak biasanya strategi marketing kita. Iya, nah kemudian media promosinya sekarang lewat apa aja sih? Kalau media promosi, alhamdulillah kita masih menggunakan Facebook, Instagram, dan WhatsApp gitu sih. Kalau paling juga sayembara dari mulut ke mulut gitu. Kebetulan teman-teman juga alhamdulillah banyak yang support, banyak yang dukung, banyak yang kasih tahu itu loh Panganan Bangi gini-gini segala macam. Iya, mungkin boleh di-share nih media sosialnya. Iya. Kalau Facebooknya apa? Kalau Facebook masih Facebook pribadi atas nama saya sendiri Dita Muara Suci. Oke, tulisannya seperti apa tulisannya? DHYTA Muara SUCY. Nah, biasa. Ya, DHTYA Muara biasa Suci SUCY. Nah, itu Facebooknya. Kemudian yang kedua Instagram. Kalau Instagramnya biasa @pangananbangi_. Gitu jadi @pangananbangi nyambung ya? Iya. Pangananbangi_. Oke. Kemudian nomor WhatsApp-nya. Oke, kalau teman-teman yang mau order lewat WhatsApp juga bisa di 0812 7339 3329. Oke, coba diulangin sekali lagi. 0812 7339 3329. Oke, bagi teman-teman yang pengen banget ngerasain menu-menu yang ada di Panganan Bangi, itu bisa mungkin intip-intip dulu ke Instagramnya Panganan Bangi. Benar, karena di sana banyak banget menu-menu yang tertera mulai dari harga 5.000 sampai dengan harga 30.000. Oke, nah kemudian yang mungkin pengen langsung order lewat WhatsApp, ya itu bisa menghubungi nomor yang tadi, atau yang juga lagi mager, males keluar, bisa menggunakan aplikasi Oke Bos. Benar banget. Iya, selain memang di situ sudah tertera, juga ongkos kirimnya murah. Dan ingat, besok kita ada program gratis ongkir hanya di tanggal 25 September ya. Oke Mbak, di sini kita sudah ngobrol cukup panjang. Iya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Biasanya kita 3 pertanyaan. Mungkin Mbak Dita ada pertanyaan yang lain mungkin ke teman-teman di IG. Kalau buat teman-teman di IG sekarang pertanyaannya gampang banget. Saya cuma mau bertanya dari harga berapa sampai harga berapa yang untuk harga-harga menu yang ada di Panganan Bangi. Oke, mulai dari start from berapa sampai berapa ya, yang menu-menu yang ada di Panganan Bangi. Jadi kalau teman-teman tadi juga barusan menyimak, ini pasti tahu jawabannya karena barusan kita bahas juga ya. Nah, itu bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar dan tercepat akan mendapatkan saldo dari Oke Bos senilai 25.000. Oke. Buat teman-teman yang mungkin bisa menjawab dan belum mempunyai aplikasi Oke Bos, itu bisa download di Play Store, diketik ya OKEBOS ya. Kemudian download, setelah itu registrasi terlebih dahulu baru bisa login. Oke, Mbak. Ini saya
Ini ada apa aja? Ini gelatot semua kah? Bukan, itu ada seblak sama ada mie jeletot. Mm-mm. Kenapa saya kasih mangkok di situ? Saya takut nggak cukup, Pak. Oh, Karena kan begitu. porsi kita memang porsi yang Jumbo. banyak Mm-mm. gitu kan. Jadi buat Oke. teman-teman yang memang udah pernah order mungkin terus sekarang tampil atau lihat live streaming kita, itu memang benar-benar yang porsi kenyang banget sampai yang sendawa gitu. Oke. Kita mungkin boleh memperkenalkan dulu yang Iya, ini. boleh. Yang ini apa namanya, minuman apa ini? Ini es tropikal Oh, namanya. tropikal. Ini Iya. memang karena tropikal ada buah-buahnya ya. Ada buah-buahnya, terus juga rasanya tuh asam-asam kecut manis gitu. Oh, gitu ya. Harganya cuma 5.000. Oke, ini namanya es tropikal, ya ini seger banget ya. Dan ini pasti rasanya juga ada bilang ada manisnya, ada asamnya, dan Benar. pastinya seger dengan buah-buahnya. Iya. Dan harganya 5.000 doang. Nah, kalau yang ini tadi Ini namanya es mojito. Mojito. Iya. Iya, ini ada jeruk nipisnya juga ya. Ada jeruknya, yaitu tadi seger lagi gitu. Karena rata-rata memang es di Panganan Bangi belum mengeluarkan yang manis-manis gitu. Masih yang seger-seger gitu. Oke. Karena biasanya kalau orang minum es yang manis itu kan kayak habis makan pedas, makan manis tuh kayak Nggak enak gitu ya. lengket. Tapi kalau dibanting sama pedas itu kalau maksud saya sama seger Segar. gitu pasti cepet hilangnya. Oke. Nah, kemudian ini saladnya ini ada dua varian ya, ada iya. dua kemasan. Dua kemasan. Nah, yang ini harganya? Kalau ini ukuran 300 ml hanya Rp10.000. Oke, yang ini? Dan yang ini harganya Rp20.000, 20.000. kemasan 500 ml. Oke, siap. Ini buahnya banyak banget dan aduh ini seger banget juga. Nah, kemudian ini kita lihat ini yang namanya mie jeletot itu tadi. Nah, ini mie jeletot, saya lihat ada telurnya, Iya. ada cikuanya, Ada ada sosisnya, dan ini pasti rasanya pedas ya. Iya, pedas. Ada level-levelnya nggak? Alhamdulillah kalau untuk saat ini belum ada level-levelnya, cuman paling kalau misalnya customer mau pesen tuh gini aja bilang, Mbak mau yang pedas banget gitu, atau Kak mau yang pedas, Kak jangan terlalu pedas gitu aja sih. Gitu. Dari kita yang Kalau yang ini apa nih? Pedas banget, apa yang pedas aja? ini yang pedas aja. Oke, pedas aja ya. Ini cukup banyak ya porsinya nih ya. Ini kita kalau makanin aja sudah sendiri aja kenyang banget. Harganya cuma Rp10.000. 10.000 ya. Benar. Oke, nah kemudian yang ini kita lihat. Ini namanya seblak. Oke, nah ini seblak, ciri khasnya nih kerupuknya ya. Iya. Kerupuknya ini ada minyak dan kuahnya sudah dipisah. Iya. Dan ini ada rasa pedas, ada level-levelnya juga. Iya, ada. Kayak tadi bilangnya pedas ya Kak, pedasnya sedang gitu segala macam gitu. Oke, jadi ini teman-teman ya, ada seblak, ada mie jeletot, kemudian juga ada salad, ada es. Nah, ini kita mulai masuk ke review ya. Iya, ke review. Ke review dulu. Ini saya mau cobain mie jeletotnya. Boleh. Nah, ini mie jeletot ini mie-nya kita buat sendiri atau beli di pasar, atau mie pakai mie apa? Itu mie-nya mie produksi sendiri. Oh, jadi homemade. Homemade. Ini Mbak produksi sendiri atau beli produksi dari UMKM gitu? Produksi sendiri. Produksi sendiri ya. Oke, jadi mulai dari mie-nya udah bikin sendiri ya? Iya. Oke, bismillah. Yang jelas ini memang mungkin nggak terlalu pedas, tapi mie-nya ini mungkin karena bikin sendiri lembut banget ya Mbak ya. Iya. Lembut dan gurih. Ini mie-nya oke. Ini kita lihat ini kalau mie sebanyak ini ya, ini dengan harga 10.000 ini cukup sangat terjangkau sekali. Jangan ditambah lagi nih, rasanya bener-bener mantep. Cuman mungkin kalau ukuran saya kurang pedas. Ya. Ukuran Karena saya. Gini Pak, tadi tuh mau buat pedas karena kita takut selera orang Betul. beda-beda gitu kan. Ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Makanya itulah kadang yang menjadi duka-dukanya Panganan Bangi. Kadang ada orang yang mereview seperti ini. Saya sangat-sangat berterima kasih banyak sama customer yang selalu mau memberi masukan, kritik dan segala macam. Saya sangat berterima kasih. Tapi kadang begini,
orang bilang kak rasanya hambar, nggak pedes segala macam seperti itu. Padahal sebelum kami jual pasti kami tes gitu kan, kami coba dulu. Mungkin gini ya Pak ya, kan lidah kita ini Beda-beda. beda-beda gitu. Mungkin menurut kita udah asin, ada yang menurut orang belum asin ya. Ada yang udah asin banget tapi menurut orang pas gitu. Ada yang menurut kita udah pedas tapi menurut mereka nggak pedas gitu. Sama, nggak usah jauh-jauh deh. Saya dengan adik saya aja, menurut saya udah benar-benar buat saya kepedesan banget, menurut dia nggak ada rasa apa-apa gitu. Itu sih sebenarnya. Iya, jadi mungkin ada baiknya kita buat level 1, 2, 3, 4 gitu kan. Iya, Nah, benar. sehingga orang ketika mencobain nih level 1 atau level 2, biasa aja. Iya, Besok waktu beli dia naik, oh jadi level 5 nih. Oh level 10 nih gitu kan. Sehingga dengan patokan level tadi kita kan juga sudah tahu nih kalau level 1 cabenya berapa gitu kan. Nah, sehingga orang udah tahu kalau level saya standarnya di level 5 gitu kan. Nah, sehingga besok-besok waktu dia beli sudah level 5 pas nih gitu. Mungkin itu sedikit masukan ya. Jadi dikasih level itu tujuannya untuk apa? Supaya orang bisa nyocokin saya ini pasnya di level mana gitu kan. Gitu. Tapi secara semuanya, tampilan, kemudian dari toppingnya, kemudian dari rasanya, terutama mie-nya ini enak banget. Mie-nya enak banget. Cuman memang kalau bagi saya pribadi ini kurang pedas. Ada saya nggak terlalu suka pedas sih, tapi ini memang masih kurang pedas. Atau mungkin belum diaduk ya. Banyak makannya atau betul, gimana gitu betul, kan. Betul, kita kan betul. Biasa kayak contoh kita makan bakso ini belum ada rasa tambah taunya akhirnya kepedesan. Mungkin gitu. Di bawahnya ya. Saya akan coba sekali lagi. Siapa tahu benar kata Mbak, saya makannya belum banyak. Oke. Ya memang benar Mbak, belum pedas. Coba kalau misalnya makannya udah terlalu setengah perjalanan. Bisa jadi itu, tapi mungkin memang selera pedas saya ya pedas, kerasa pedasnya. Tapi belum bikin melotot gitu. Belum bikin melotot. Tapi mungkin karena saya levelnya mungkin belum terlalu belum, ini mungkin masih level kalau saya mungkin 1 atau 2 atau 3 gitu lah. Tapi nanti kalau dibuat level-level yang lebih tinggi lagi, mungkin akan ketemu nih orang, saya pasnya di level berapa. Kalau untuk masukan Bapak Gatot tadi, ya Bapak Gatot kan ya, itu udah memang udah pemikiran saya untuk memulai di level 1, level 2, level 3 itu udah ada. Karena kebetulan saya pengennya kami buka lagi gitu. Karena sebelumnya memang buka usaha gitu, ini meja ini untuk customer makan gitu di sini. Nah, setelah itu bakalan dikasih level 1, level 2, level 3. Karena pandemi COVID-19 yang nggak tahu kapan gitu, makanya kami belum berani mencoba gitu. Ya, selama pandemi ini ya masih alhamdulillah sih untuk pemasukan omset itu masih gimana ya, masih cukup lah gitu. Cuman ya sebelum pandemi lebih daripada itu gitu. Cuman ya memang ya keadaan mau gimana lagi gitu. Mana ditambah lagi sekarang tuh udah terlalu banyak yang jual seblak, apalagi salad. Salad itu hampir tiap hari saya menemukan orang-orang baru yang menjual salad gitu. Oke, nggak jadi masalah gitu kan, karena memang siapapun boleh menjual gitu, dan balik lagi rezeki kita sudah ada yang mengatur. Cuma kalau untuk seblak itu memang banyak sih yang jual juga, cuma itu tadi yang membedakan rasa. Benar kata Bapak tadi dari awal, kalau yang membedakan itu rasa. Jualan boleh sama, tapi rasa kita tidak sama gitu. Kalau seblak ini saya katakan di Bandar Jaya ini mungkin beberapa yang sama gitu. Maksudnya sama di sini tuh yang memang bahan-bahan ingredientnya hampir sama gitu. Nah, ini mungkin kita sambil cobain boleh ya? Boleh banget. Ini kita cobain seblaknya supaya kita tahu juga dan teman-teman tahu ya. Nah, ini kita pindahin ke mangkuk aja ya, Mbak ya. Karena kalau di sini pasti saya yakin kepenuhan gitu. Betul. Kita lihat di sini. Kalau ini yang topping apa Mbak ya? Topping telur, sosis, sayuran,
Susah kok ngeliat juga jadi kayak ngiler gitu. Karena kalau udah jualan itu biasanya apa ya? Iya. Jarang mau makanin masakan kita itu jarang gitu, Iya. kalau nggak benar-benar pengen gitu. Betul. Nah ini dia, ini mungkin levelnya sama ya, mungkin. Iya. Tapi saya cobain dulu deh kuahnya dulu, karena ini kuahnya sangat menggiurkan ya Iya. teman-teman. Bismillah. Ya ini apa namanya, di kuahnya ini masih sama seperti yang ini tadi. Ini kalau saya pribadi Nah, levelnya belum pedes banget, pedes tapi belum pedes banget. Iya. Nah, dan ini mie-nya sama ya, sama kita bikin Enggak, sendiri juga. beda Oh, kalau gitu. itu mie-nya. Ini kalau mie, Kalau ini kan lebih kecil, kalau yang ini agak besar. enggak, maksud saya buat sendiri juga. Enggak, kalau mie untuk seblak enggak. Oh, Kita beli di gitu. pasar. Oh, memang harus beda ya. Karena gini, kalau orang udah tahu dari seblak, misalnya udah order lah mie-nya tuh sama aja yang kayak di seblak gitu, pasti orang iya kan Pak. Tapi kalau kita mie-nya tuh, mie gorengnya tuh beda loh, nggak tahu buatnya dari apa, belinya di mana, pokoknya beda lah, cuma ada di Panganan Bangi gitu. Ini nih ada apa ya, ada Rasa kencurnya. iya betul. Nah ini yang saya melihat bedanya. Di seblak yang lain itu nggak kerasa kencurnya, tapi kalau di sini ada rasa kencurnya. Makanya ini apakah memang tujuannya kan kencur itu buat nafsu makan ya? Iya. Apakah memang kalau kita makan ini biar nambah-nambah gitu ya? Gitu Kalau maksudnya. gini, kalau seblak ini kan aslinya dari Jawa Barat. Bandung, itu memang yang benar-benar identik dengan kencurnya. Jadi kalau ada seblak yang nggak ada rasa kencurnya, berarti dia bukan seblak. Begitu. Iyalah, kan identiknya itu tadi kerupuk dengan kencur, Iya. identik awal si seblak itu. Iya. Kalau nggak ada kerupuk, nggak ada kencur, kayaknya bukan seblak deh. Iya. Kayak kurang mantap aja gitu, kurang Betul. menggigit gitu. Nah jadi ini kalau rasanya sudah cukup enak, tetapi saya pribadi ini merasa masih kurang pedes, kurang nampol ya. Jadi kalau kita ngomongin seblak ini paling enak kalau memang benar-benar pedes gitu. Iya. Ya. Dan memang pas lagi posisi panas kan ini tadi dari tadi kita ya, sambil sambil ngobrol-ngobrol. ngobrol, jadi sudah dingin. Tapi secara rasa, secara topping, secara komposisinya, jumlahnya ini udah cukup. Ini seblaknya harga tadi berapa? 10.000 10.000 juga. Jadi ini cukup kenyang ya. Kalau yang ngomongin tadi yang jumbo ini mungkin bisa 3 atau 4 kali ini kali ya. Iya benar. Ya. Karena kan tadi saya bilang bisa 3 sampai 4 orang. Oke. Nah itu kalau mau lebih hemat kita pakai yang jumbo aja. Iya benar. Makan satu keluarga cukup gocengan. Ya. Oke. Sekarang kita coba review es apa ini namanya? Es Majito. Es Majito. Ya, ini karena kita waktunya sedikit, nggak mungkin kita menghabiskan. Tapi nanti setelah selesai live ini pasti kita habisin. Iya. Seperti biasanya. Boleh di shake dulu Pak. Iya. Oh, di shake dulu ya. Diaduk maksudnya. Oke. Ini bahannya selain jeruk, kemudian yang hijau-hijau ini apa nih Bang? Itu yang hijau-hijau itu rahasia. Oh, kalau yang hijau itu sirup sebenarnya, sirup marjan. Ya ini seger ya, kecut-kecut gimana gitu kan. Dan pastinya tadi begitu kita habis makan pedas, ketika kena siram yang seger-seger ini cepat hilang ya pedasnya ya. Dan ini memang sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang pengen ngerasain segernya es ya, ditambah ini ada apa namanya? Selasih ya. Kemudian ini selasih ini kan mengobati panas dalam juga ya. Benar. Sama ada jeruk nipisnya. Benar. Jeruk nipis apa jeruk apa ya? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Biasanya kita pakai lemon. Cuma kalau lemon itu kurang greget gitu asinnya kan, makanya kita pakein si jeruk nipis gitu. Kalau yang ini tadi es tropikal. Benar. Oke. Ini 5.000-an semua ya? Benar. Nah, ini sangat terjangkau sekali. Dan kalau kita pesen itu apakah bentuknya begini atau pakai plastik? Kalau misalnya delivery order? Kalau delivery sebenarnya pakai kayak gini juga, yang harga 5.000. Kita juga ada dua harga, ada harga 5.000 dan ada harga 8.000. Kalau di harga 8.000 itu packaging kita pakai standing pouch. Oh, standing pouch. Iya. Nggak pakai yang apa yang di press itu? Tutupnya enggak. Kita pakai standing pouch gitu. Oh begitu.
karena kalau misalnya ukuran yang 8.000 itu lebih besar gitu. Kalau ini pertama rasa buah, karena sirupnya memang jeruk ya. Iya. Sirupnya jeruk, kemudian ini buahnya juga banyak, cukup banyak, seger, dan ini juga cocok banget kalau kita lagi pas makan kepedesan. Nah, ini cocok banget mendampingi seblak, mendampingi mie jeltot, dan ini pastinya juga sangat murah meriah. Dan terakhir saya akan mereview dari salad. Benar. Ya, ini buahnya apa aja Mbak saladnya Mbak? Jadi gini Pak, kalau untuk salad itu buah kita sebenarnya ganti-ganti gitu ya. Tergantung buah yang ada di pasaran. Misalnya lagi musim buah naga, kita pakai buah naga. Musim anggur, kita pakai anggur gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini buahnya lagi ada mangga, lagi ada anggur, ada pir, ada apel, ada melon, dan ada semangka. Oke. Nah, ini kita cobain teman-teman ya. Ya, ciri khasnya salad tuh agak asam-asam dikit. Iya, sebenarnya juga kadang bingung nih, customer bilang, kok saladnya asam banget sih? Karena yang kita tahu sebenarnya salad itu asam, Iya. bukan manis gitu. Betul. Tapi ada juga yang maunya manis ya Mbak gitu. Sambil ngeliat aku gitu. Maunya manis ya Mbak katanya kayak gitu. Padahal kan Ya, si memang salad identiknya asam. Betul, dan ini segar banget ya. Jadi juga dengan harga cuma 10.000 kita bisa mendapatkan buah-buah segar, dan ini pasti Mbak pilih yang buah-buahnya masih segar Iya, ya. premium banget gitu. Premium. Karena kebetulan keluarga paman sendiri itu di pasar itu Jualan punya buah. kios gitu. Jadi pasti ngambilnya dari paman. Oke, jadi ini teman-teman ya, pencinta salad ya, makanan sehat, dan ini sangat direkomendasikan banget buat yang mungkin ini diet juga bagus ya. Nah, jadi ini cobain salad di Panganan Bangi ya, cuman 10.000 rupiah nih. Dan ini sudah ada semua di aplikasi Okebos ya. Sudah ada. Oke, jadi teman-teman mungkin bagi yang mungkin pas melihat live ini nyobain makanan-makanan yang di Panganan Bangi tadi, ini bisa order lewat aplikasi Okebos dengan cara download di Play Store OKEBOS. Oke, Mbak, ini kita sudah memasuki ke sesi terakhir. Benar. Sebelum sesi terakhir, ini kita kasih satu pertanyaan lagi. Boleh. Dari Mbak Dita. Apa kira-kira Mbak untuk teman-teman di Facebook nih? Ya. Kalau untuk teman-teman di Facebook, balik lagi satu pertanyaan terakhir buat kalian semua. Bahan utama dari mie jeltot kan adalah mie. Nah, mie yang kami jual, kami pasarkan itu sebenarnya dari mana gitu? Iya. Apakah dari beli di pasar, ataukah dari homemade, ataukah dari mana gitu? Betul. Kalau kalian tadi menyimak, pasti kalian tahu jawabannya. Oke, nah jadi buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan yang tercepat akan mendapatkan saldo dari Okebos senilai Rp25.000. Nah, jadi sudah kita ngobrol banyak, kita sudah nyobain. Ini makanan juga sangat luar biasa, dan terutama mie jeltot ini saya sangat suka rasanya dengan topping-toppingnya. Cuman memang kalau nanti ini pesan lagi saya mungkin yang lebih pedas levelnya. Benar. Nah, kemudian saladnya juga sangat segar ya, dan es-esnya apalagi, dan ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang pengen makan enak, makan lezat, tapi dengan budget yang low banget. Iya. Bisa pesan makanan di Panganan Bangi. Karena satu orderan dari kalian semua, satu kebaikan untuk kita semua. Oke, itu dia. Dan jangan lupa besok tanggal 25 September akan ada program free ongkir dari Okebos. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk pesen sebanyak-banyaknya ya, pagi, siang, sore ordernya pakai Okebos. Karena apa? Gratis ongkir ya. Nah, kemudian ini ada mungkin kata-kata penutup terakhir dari Mbak Dita untuk teman-teman sebelum kita tutup acaranya. Boleh. Saya ingatkan kembali kepada kalian semua yang mungkin sekarang lagi ada di live streaming atau nanti bakalan lihat di hasil kita live streaming hari ini. Jangan lupa kalau kalian pengen makanan yang enak, sehat, halal, dan juga Bangi, dimana lagi kalau bukan di Panganan Bangi. Karena satu orderan dari kalian, satu kebaikan untuk kita semua. Dengan harga Rp10.000 kalian udah bisa makan enak loh. Oke, mantap. Nah, teman-teman, terima kasih banyak Mbak Dita, sudah makasih juga kami. Sama-sama. Sudah
sediakan waktu, kemudian sediakan makanannya, dan kita bisa ngobrol bareng. Dan Benar. ini ngobrolnya juga cukup luar biasa ya, Iya. karena banyak sekali mungkin hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Di sini bisa diambil pelajarannya. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti live streaming baik di Instagram maupun di Facebook ya, terima kasih juga. Dan sampai hari ini kita sudah ke episode berapa puluh kalau nggak salah. Nah itu dia. Kita mungkin akan jumpa lagi nanti jam setengah 4 kalau nggak salah, atau jam 4 gitu ya. Kita masih ada satu sesi lagi hari ini, dan alhamdulillah kita itu padat banget Mbak kita ya, jadwalnya pagi, siang, sore live semua. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman UMKM, Iya. karena memang seperti moto kami adalah sahabat UMKM. Iya. Nah, kami ingin bersahabat dengan teman-teman UMKM. Nah, tujuannya untuk apa? Kita saling kolaborasi. Jadi teman-teman udah fokus aja di jualan, bikin produk yang enak dan dipromosikan. Kamilah tugasnya yang nganter-nganter. Iya, benar. Gitu ya. Karena memang masalah terbesar dari Panganan Bangi itu ya sekarang ini dari kurir pengantaran. Betul. Karena kalau misalnya kita yang buat, kita yang ngantar, aduh ya ampun. Karena kemarin juga dihubungin Oke Bos, kita mau talkshow di hari Rabu, kita nggak bisa karena kita lagi banyak banget, Full ya. nggak bisa nyelahin ini, lagi di stop karena dibantu juga sama Adi, karena kan mereka lagi daring nih, jadi nggak ada tenaganya gitu. Iya, oke. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa di nanti jam 4 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bos.